Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah mustahiba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamun daimin bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت تعلم وتعليم وتدبر وتذكير ونحو والانتفاع والعبادة والاستفادة والرسالة المستقيم بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدعاء الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. أما بعد ولا نسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأرض دارين آمين. ولا الإمام أبي عبد الله بن الأحداث في كتابه الصحيح الدينية والوصايا الإيمانية. واعلموا معاشر الإخوان جعلنا الله وإياكم ممن صلحت سريرته وعلانيته واستقام باطنه وظاهره على اعتقاد الحق والعمل به. أن من أهم المهمات على كل مؤمن مراقبة قلبه وجوارحه ومراعاتهما وبذل الجهد في حفظهما وكفهما عن مسافة الله ومكارهه واستعمالهما بمحاب الله ومراده. وقد قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Berkata Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Nasaihid Diniyah, nasihat-nasihat agama wal wasaya imaniyah dan wasiat-wasiat keimanan. Beliau mengatakan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, semoga Allah menjadikan kita dan kalian semua termasuk golongan orang-orang yang baik hatinya dan baik zahirnya, baik batinnya dan baik zahirnya. Wastiqamah dan istiqamah batin dan zahirnya atas keyakinan i'tiqad yang benar dan beramal dengan i'tiqad yang benar tersebut. Ya. Jadi Habib Abdullah mendoakan kita semua, ya, meskipun beliau sudah meninggal, tapi kita mendapatkan doa dari beliau. Ya, itu tanda-tanda seorang itu adalah orang yang dekat wali kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia ingat kepada kaum muslimin semuanya. Dia tidak mendoakan kaum muslimin atau yang kenal aja, tapi meskipun yang tidak kenal atau bahkan yang akan datang beliau doakan semua, termasuk kita. Alhamdulillah dengan membaca kitab beliau kita mendapatkan doa daripada Habib Abdullah bin Al-Haddad. Semoga kata Habib Abdullah Allah menjadikan hati kita dan zahir kita adalah hati dan zahir yang baik, ya, yang istiqomah hati tersebut dan zahir tersebut berpegang teguh kepada i'tiqad keyakinan yang benar dan beramal dengan keyakinan tersebut. Apalagi di zaman sekarang ini banyak keyakinan yang sesat, keyakinan yang keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita punya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang turun menurun, ya, dari guru kita, dari orang tua kita, terus sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, hati-hati dengan keyakinan i'tiqad yang salah. Ya. Banyak sekarang i'tiqad keyakinan yang salah, terutama nanti anak turunan kita. Wajib bagi kita untuk menjaga anak turunan kita, dzurriyyat kita, jangan sampai mereka mempunyai pemahaman i'tiqad keyakinan yang salah, keyakinan yang keluar daripada keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesungguhnya kata Habib Abdullah Al-Haddad, dari sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat penting dari yang penting
atas setiap kaum mukminin adalah memperhatikan hati dan memperhatikan anggota badannya. Ya. Sesuatu yang penting dari sesuatu yang sangat penting dari yang penting. Jadi sangat penting sekali agar kita selalu memperhatikan hati kita dan memperhatikan anggota badan kita, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keduanya, menjaga hati dan menjaga zahir, dan mencegah daripada sesuatu yang menjadikan Allah murka, sesuatu yang menjadikan Allah benci kepada kita. Jaga hati, jaga zahir. Jadi kita ini bukan hanya zahir aja bagus, bukan hanya badan kita aja bagus, kelihatannya khusyuk kalau sholat, kelihatannya bagus, senyum, tapi hatinya rusak. Ya, hatinya nggak khusyuk, hatinya hasud kepada orang lain, hatinya sombong kepada orang lain, percuma. Nah, jadi hati, batin dan juga zahir dua-duanya harus bagus. Allahumma ja'al sarirati khairan min ala niyati wa ja'al ala niyati salih. Doanya Rasulullah, ya Allah jadikan batinku lebih baik daripada zahirku, dan jadikan zahirku juga baik juga. Jadi zahir dan batin, maka perhatikan zahir dan batin kita daripada hal-hal yang membuat Allah murka, membuat Allah tidak suka. Terutama Allah lebih memperhatikan kepada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala asadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu enggak lihat zahir, enggak lihat badan. Meskipun zahir juga tetap harus beramal, harus sholat, tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah batinnya, hatinya. Hatinya benar enggak ketika sholat? Hatinya benar enggak ketika ibadah? Ya, kalau zahirnya benar, hatinya enggak benar, ya enggak diterima. Sholat bagus, rukun, syarat, tapi nggak khusyuk, hatinya kemana-mana, ya nggak diterima sholatnya. Karena sholat itu tergantung kekhusyuan hati yang diterima oleh Allah. Semakin besar kekhusyuan hati di dalam sholat, maka semakin besar yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasti'malahuma bimahabillah wa maradih, dan pergunakan keduanya, pergunakan hati kita, pergunakan badan kita untuk sesuatu yang mendatangkan cintanya Allah, sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah. Kerjakan apa yang menjadikan Allah suka, kerjakan apa yang menjadikan Allah ridho. Ya berarti mengerjakan apa yang diperintahkan Allah daripada ketaatan zahir maupun ketaatan batin, takwa zahir dan takwa batin. Karena satu-satunya jalan mendapatkan kecintaan Allah, satu-satunya jalan mendapatkan keridhaan Allah adalah mengikuti taat kepada apa yang diperintahkan Allah, baik itu berupa yang wajib kita kerjakan atau yang wajib kita tinggalkan. Maka dengan itu baru kita mendapatkan cintanya Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, tidaklah hambaku itu, tidaklah satu pekerjaan yang aku sukai dari hambaku, yaitu ketika hambaku mengerjakan sesuatu yang wajib. Ketika hambaku mengerjakan yang wajib, yaitu yang memang diharapkan Allah. Tapi hambaku itu bukan hanya mengerjakan yang wajib. Yang wajib di sini itu berarti mengerjakan yang harus dikerjakan, meninggalkan yang harus ditinggalkan. Ya. Kemudian tidak hanya mengerjakan yang wajib saja, tapi terus hambaku mengerjakan yang sunnah. Yang wajib dikerjakan istiqomah, yang sunnah ditambahi juga. Bukan hanya yang sunnah aja, yang makruh ditinggalkan. Yang makruh juga ditinggalkan. Yang sunnah dikerjakan, yang makruh itu berarti tidak disukai Allah meskipun boleh ditinggalkan juga. Nah, maka ketika hambaku mengerjakan itu, maka aku akan mencintainya. Ini cara mendapatkan cinta Allah, kerjakan yang wajib, kemudian kerjakan yang sunnah juga, maka mendapatkan cinta Allah. Kalau Allah sudah cinta, maka katanya Allah, aku akan menjadi matanya ketika dia melihat, aku akan menjadi telinganya ketika dia mendengar. Maksudnya apa? Allah akan jaga matanya, Allah akan jaga telinganya, Allah akan jaga tangannya, Allah akan jaga kakinya. Semuanya akan dijaga oleh Allah. Karena apa? Karena Allah sudah cinta kepada hamba tersebut.
Sebagaimana kalau manusia cinta kepada anaknya, dijaga anaknya daripada hal-hal yang tidak disukai. Apalagi Allah lebih cinta daripada orang tua cinta kepada anaknya. Jauh Allah lebih mencintai kita daripada orang tua kita mencintai kita. Nah, maka kerjakan dengan hati. Hati itu pergunakan, zahir itu pergunakan untuk sesuatu yang mendatangkan cintanya Allah. Waqad sebagaimana Allah berfirman, innas sam'a, sesungguhnya pendengaran kita, wal basara, mata kita, penglihatan kita, wal fuada, dan hati kita, ya, zahir dan batin, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua bakal ditanya sama Allah, semua akan dimintai tanggung jawab. Telinga kita akan dimintai tanggung jawab, mata kita akan dimintai tanggung jawab, tangan kita akan dimintai tanggung jawab, kaki kita akan dimintai tanggung jawab, hati kita juga akan dimintai tanggung jawab. Semua akan dimintai tanggung jawab, akan ditanya sama Allah. Engkau pergunakan apa matamu? Engkau pergunakan apa tanganmu? Engkau pergunakan apa kakimu? Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan luput daripada pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini diberi amanat oleh Allah. Badan kita ini amanat daripada Allah. Maka amanat itu nanti harus dipertanggungjawabkan. Dipergunakan untuk apa itu amanat? Kalau amanat itu dipergunakan sesuai dengan apa yang memberi, dengan siapa yang memberi amanat, maka kita akan bebas daripada murkanya. Tapi kalau kita tidak pergunakan amanat yang diberikan Allah kepada kita sebagaimana perintah Allah, berarti kita khianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau khianat, maka Allah akan murka kepada kita, ya. Wal qalbu wal jawarihu min a'zami ni'amillahi ala ibadih. Hati dan anggota badan kita ini adalah nikmat yang paling agung kepada hambanya. Faman istimalaha bi ta'atihi wa zayyanaha bi mahabihi wa sarafa kulli minha fi ma khuliqa lahu faqad syakara ni'mah. Maka barang siapa yang mempergunakannya, yaitu hati dan anggota badannya, untuk taat kepada Allah dan menghiasi keduanya, hati dan anggota badannya, dengan apa yang Allah cintai, kemudian mengerjakan atau mempergunakan daripada semua tadi sebagaimana yang diminta, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, ya, sebagaimana yang diamanatkan oleh Allah, ya, dipergunakan. Tangan itu dipergunakan sebagaimana mestinya, mata dipergunakan sebagaimana mestinya yang diperintahkan Allah, tangan kita, kaki kita, semua dipergunakan sebagaimana mestinya yang diperintahkan oleh Allah. Maka itu adalah termasuk hamba yang bersyukuri nikmat. Jadi kalau kita mempergunakan semua yang diberikan Allah tadi, kita curahkan, kita pergunakan untuk sesuatu yang memang Allah perintahkan untuk itu, maka berarti kita sudah syukur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adab. Kalau kalian syukur ditambahlah. Kalau kita sudah melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan Allah, kita pergunakan tadi semua sesuai dengan yang diperintahkan Allah, berarti kita hamba yang bersyukur. Kalau bersyukur berarti la azidannakum, pasti akan ditambah nikmat tadi oleh Allah. Ditambah lagi. Nikmat tadi akan tetap tidak dicabut oleh Allah, bahkan ditambah nikmatnya. Makanya syukur itu mengikat nikmat. Syukur itu mengikat nikmat. Sebagaimana kalau kita takut punya kambing hilang, kita ikat supaya nggak hilang. Kita ikat, ya. Sepeda motor takut hilang, kita rantai, kita gembok, kita ikat setiang supaya nggak hilang. Begitu juga nikmat. Nikmat itu supaya nggak hilang, syukur, banyak syukur. Syukur itu bukan alhamdulillah, alhamdulillah, bukan syukur, ya itu termasuk syukur dengan mulut kita. Tapi syukur yang semestinya, syukur yang hakiki apa? Mempergunakan apa yang dikasih Allah nikmat tadi, zahir maupun batin, sebagaimana yang diperintahkan Allah. Itu berarti tanda dia memang orang ini bersyukur. Orang ini telah bersyukur. Nah, baru nanti nikmat tadi akan mengikat, tidak akan lepas daripada kita. Nikmat tadi akan tetap ada pada diri kita. Bahkan Allah nambah kenikmatan yang lain, ya, kenikmatan yang lebih kepada kita. Wahibdil hirma wa ahsanal khidmah, dan itu adalah termasuk yang menjaga kehormatan. Ya, orang yang mempergunakan hati dan anggota badannya dengan sesuai yang diperintahkan Allah termasuk orang yang menjaga kehormatan daripada dirinya.
Wa ahsanul khidmah, dan itu sebaik-baik khidmah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahu indallah jazaa'us syakirin wa thawabul muhsinin. Maka bagi dia di sisi Allah adalah memulai akan mendapatkan balasan daripada termasuk orang-orang yang bersyukur. Maka dia akan mendapatkan balasan di sisi Allah termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudayyi'u ajra man ahsana amala. Allah enggak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan kita, sekecil apapun perbuatan kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu maha berterima kasih. Ya, Allah itu maha berterima kasih. Apa maksudnya? Sekecil apapun perbuatan kita, maka Allah tanda terima kasihnya akan balas semua ibadah kita, apapun yang kita kerjakan. Ya, ngangkat paku aja dari jalan kita angkat, kita pinggir kentingan, ya, kelihatannya sepele, tapi dibalas sama Allah. Senyum aja, ketemu saudaranya senyum, ya. Ketemu saudaranya sesama jenis, ya, jangan beda jenis. Kalau laki perempuan senyum lain lagi, itu namanya bukan dapat pahala, itu bukan ibadah, malah maksiat. Ya, kalau sama mahram nggak apa-apa, sama saudaranya perempuan, sama istrinya senyum lah, itu malah dianjurkan banyak senyum sama istrinya. Jangan sama istrinya merambut, sama orang lain senyum, sama istrinya cemberut, masam. Nah, itu nggak benar. Sama istrinya, terutama yang di rumah, karena istrinya itu yang melayani kita. Istri kita itu yang melayani kita, maka berhak dia untuk mendapatkan senyum yang paling baik pada diri kita. Istri kita itu adalah yang melayani kita, maka dia lebih berhak mendapatkan senyum kita yang paling bagus daripada kepada istri kita tadi. Senyum aja nggak susah senyum. Tinggal bibir itu dilebarkan dikit sudah senyum, berubah sudah muka. Nah, kalau bibir dikuncupkan masam jelek sudah. Tadi lebar dikit aja sudah lain orang lihatnya senang sudah, dapat pahala. Ya, akan dibalas oleh Allah, tidak akan disia-siakan. Wa man arsala qalbahu wa jawarihahu fi mukhalafatihil aman. Akan tetapi jika seseorang mempergunakan hatinya, mempergunakan anggota badannya yang berlawanan dengan apa yang diperintahkan Allah, wa ahmalaha wa adha'aha, menyia-nyiakan daripada hatinya, menyia-nyiakan daripada anggota badannya, walam yahfadha, tidak menjaga hatinya, tidak menjaga anggota badannya, faqad kafar ni'matullahi fi, maka dia termasuk orang yang kufur orang yang kufur syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, azabku pedih. Ya. Wastaujabat damu wal 'uquba minallahi bisababiha, maka dia patut mendapatkan celaan, mendapatkan siksa daripada Allah sebab dia menyia-nyiakan hatinya, sebab dia menyia-nyiakan anggota badannya, maka dia berhak untuk mendapatkan celaan, mendapatkan siksa daripada Allah. Wa tashhadu alaihi baina yadayillahi bima 'amila biha min ma'asillahi kama qala, dan akan bersaksi, ya, anggota badannya akan bersaksi kepada Allah, bersaksi memberatkan kepada dia di hadapan Allah nanti dengan apa yang dia kerjakan daripada kemaksiatan tadi, sebagaimana firman Allah, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Hari itu bersaksi atas mereka. Bersaksi atas mereka itu bersaksi buruk, bersaksi yang memberatkan, bukan saksi yang meringankan, tapi saksi yang memberatkan bagi dia. Alsinatuhum, lidah-lidah mereka akan bersaksi. Wa aydihim, tangan-tangan mereka akan bersaksi. Wa arjuluhum, kaki mereka akan bersaksi. Bima kanu ya'malu, dengan apa yang mereka kerjakan semuanya akan menjadi saksi bagi dia. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu
bisa berdusta lagi. Kalau kita di pengadilan manusia, pengadilan dunia, meskipun disumpah di bawah Quran, kadang masih bisa berdusta, berani berdusta. Ya. Asal pintar ngomong aja, asal pintar bersilat lidah, selesai sudah. Maka orang akan percaya. Tapi di hari itu, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mulut kita ditutup sama Allah, dikunci. Nggak bisa lagi berdusta, nggak ada harapan lagi untuk kita bisa bohong di hadapan Allah. Allahuwahim wa tukallimuna, kemudian akan berbicara, tangan mereka akan berbicara, ya, kaki mereka akan bersaksi dengan apa-apa yang telah mereka kerjakan, semuanya akan bersaksi. Ya, makanya tangan ini diciptakan untuk sesuatu yang mengandung ibadah kepada Allah atau membantu hajat kita, bukan untuk maksiat. Tapi ketika tangan ini dipergunakan untuk maksiat, tangan ini berbicara pada waktu itu. Tapi kita nggak dengar. Tangan ini berbicara. Kau pergunakan aku untuk sesuatu yang bukan sebagaimana mestinya. Maka dia berbicara, tapi kita nggak mau dengar, nggak bisa dengar. Tapi nanti di yaumul qiyamah, kita akan bisa dengar apa yang dikatakan tangan ini. Ya. Nah itu daripada nasihat dari Abdullah agar kita menjaga hati kita dan zahir kita daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Pergunakan hati dan zahir kita untuk sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang buruk. Allah jaga badan kita, anggota badan kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah, untuk bisa kita menggunakan berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.